Dia bilang, yang saya inget, dia bilang assalamualaikum, Japranya di rumah nggak ada, lagi pergi. Dan ini sosok wanita. Kan jendela bang segini dong, tengah badan. Di situ udah banyak lah teror keanehan yang di luar nalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Midnight Story. Lagi-lagi nih, gua mau ngingetin buat dulu semua yang nonton di channelnya Midnight Story. Kita akan bagi-bagi 3 kaos secara cuma-cuma menuju 300 subscriber. Jadi jangan lupa subscribe, like, and share, dan komen sebanyak-banyaknya. Nanti bakal kita pilih subscriber dan komen-komen yang terbaik, tentunya dari 3 pemenang itu. Cerita kali ini gue ngedatangin narasumber, tentunya punya cerita yang sangat menarik dan juga bikin bulu kuduk merinding. Jangan kemana-mana, tetap di channelnya Midnight Story, dan ingat, alam gaib itu nyata. Kehidupan tak hayal dan tak dipungkiri lagi bahwasanya kita hidup berdampingan dengan alam gaib, atau yang biasa disebut makhluk tak kasat mata. Tak sedikit manusia di muka bumi ini pasti pernah mengalaminya. Hal-hal yang di luar nalar, seperti melihat sosok gaib, gangguan gaib, dan semacamnya. Eksistensi makhluk gaib memang tidak pandang bulu dalam menampakkan sosoknya. Di konten ini, kita akan mencoba berbagi sebuah cerita yang pernah dirasakan oleh para narasumber dari berbagai kalangan. Ikuti alur kisah nyatanya dan ingat, alam gaib itu nyata. Oke, langsung aja nih, gua mau kenalan sama narasumbernya. Oke, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ngomong dari mana nih bang? Dari Cibinong bang. Cibinong. Kayaknya tuh tempat favorit banget nih. Oh iya itu. Oke. Jadi awal ceritanya gimana tuh? Awal ceritanya tuh ya nenek gue punya penyakit. Penyakitnya itu secara medis nggak kenapa-napa, nggak ada apa-apa gitu, nggak ada penyakitnya. Oh jadi maaf gue potong nih, mas itu udah pernah sempat dibawa ke rumah sakit? Iya benar. Untuk cek. Ternyata nggak ada apa-apa. Itu tahun berapa tuh bang? Sekitar berhubung gua lupa ingat ya. Sekitar 2008. 2008. Iya. Terus? Nah di situ tuh gua kayak ke orang bisa lah katanya, katakanlah bisa. Si pas keluarga gua berobat, singkat cerita berobat ke situ, bisa bang, bisa sembuh. Bisa sembuh? Bisa sembuh. Itu prosesnya lama? Lama. Bahkan ada persyaratan kayak harus beli ayam bakar gitu. Iya, berhubung orang pinter kan, maksudnya ngerti lah. Berhubung saya juga masih ada syarat yang aneh lah. Iya, ini ada syarat yang aneh. Terus? Bisa bang gitu. Sembuh. Lu lihat sendiri itu? Lihat sendiri. Oke. Singkat cerita pas gua berhubung bisa nih ya, secara gak langsung udah bener-bener kayak keluarga lah, langsung dianggap sama orang tersebut, yang orang pintar itu. Karena memang udah menaruh percayaan. Iya. Karena nenek lu tuh sembuh. Iya, dari situ. Kayak setiap malam Jumat suruh yasinan di sono. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu di tempat orang bisa itu. Banyak lah. Nah, ada yang bener-bener di luar. Menurut gua nih ya, berhubung gua orang awam yang gak tahu apa-apa, disuruh mandi kembang. Maaf, lagi-lagi gua potong, maksudnya lu apa nenek lu nih? Nenek gua, keluarga gua. Disuruh mandi kembang. Masih kecil ya, kembang. Nah, banyak lah kayak proses semenjak yang ngaji itu kan, setiap malam Jumat ngaji. Dan di situ tuh kayak ada kejanggalan, kayak contohnya mandi kembang. Tiba-tiba suruh ke gunung apa, pokoknya udah kayak saudara bang. Di situ. Terus? Ya ada momen berhubung udah kayak saudara deket. Nah bapak gua ini kan kerja nih ya, kerja di pabrik ya, pokoknya udah enak lah karyawan.
saking percaya keluarga saya itu disuruh resign. Disuruh resign sama orang pintar itu? Iya. Mau aja? Mau. Itu sebabnya karena apa kok disuruh resign? Ada omongan berhubung diajak keluar pulau bang, kayak keluar Pulau Jawa lah, di Padang gitu, kayak batu bara, bapak gua. Keluarlah bapak gua dari situ. Semenjak pas keluar dari situ, berhubung udah kayak saudara nih bang, rumah dia dijual, keluarga saya yang beli. Dijual, keluarga si abang yang beli? Iya. Itu disuruh atau memang inisiatif sendiri keluarga abang? Disuruh awalnya bang. Disuruh sama dia? Disuruh. Jadi kalau di komplek yang di daerah deket Cibinong itu ada kayak komplek, cuma saya masih satu komplek nih bang, beda blok. Beda blok. Nah di situ sempat ditawarin belilah kalau saya nurut juga, beli. Pas udah beli, ya namanya itu kan prosesnya dari, seingat saya dari 2000 terakhir tuh pokoknya ada momen di 2012 itu ya saya dengan keluarga saya nyimpulin ketipu bang. Menyimpulkan bahwa Iya. baru sadar bahwa itu tipu. Iya. Nah makanya saya kasih tahu 2012. Selama perjalanan ke 2012 ini itu banyak yang janggal bang. Banyak. Nah itu kejanggalan itu apa tuh yang? Pertama bang kayak nggak mikir kan, maksudnya di setiap malam Jumat yasinan bang, yasinan segala macem. Cuman ada kayak orang pintar tersebut itu kayak mediasi lah bang. Pintar tersebut mediasi. Setiap habis yasinan itu bang, si orang pintar itu ya kayak berubah mediasi lah, itu kayak entah jin entah apa. Ya. Dari kan itu kan udah berjalan lama nih ya, dari mau ke 2012. Nah selama perjalanan 2012 itu ya tadi gue sebutin, dari setiap malam Jumat ngaji. Nah pas tiba-tiba yang si orang pintar itu kayak menyerupai kayak mediasi gitu, yang saya aneh satu bang, tahu tuh dia takut jeruk bang. Si orang pintar ini? Iya, bukan, maksudnya kan dia udah berubah kayak jin lah ya barat. Mau masuk ke raga dia? Iya. Takut jeruk? Takut jeruk. Dan sebelum dia datang itu Coca-Cola bang. Pokoknya kalau udah nyiapin Coca-Cola, abis itu berarti dia mau datang bang. Si jin itu. Ada ya bang? Ada makanya. Terus bang, kayak gimana gitu? Pas dari situ berangsur panjang, dari tadi terjadilah pemberhentian. Dia ngajak bapak saya yang jelas-jelas pabriknya udah enak, karyawan segala macem, diajak nurut aja orang tua saya. Diajak untuk kemana? Iya, kerja. Karena dia bukan saya doang bang, tamunya tuh ada banyak. Ada. Rata-rata ya orang yang sipit lah bang. Oh gitu. Pokoknya ya, sipit lah. Pokoknya. Terus dari kejanggalan harus nyediain Coca-Cola, yang momen saya ngeliat dia kalau ada jeruk itu jauh bang, kayak teriak lah. Dan di situ juga suaranya anak kecil bang. Si jin kalau abis yasinan nih, si jin itu suaranya anak kecil bang. Real itu sih. real ya, anak kecil. Ya inisial A lah bang, si jin itu mengaku kan. Mengaku, ya. Itu abang lihat sendiri itu? Saya ada di tempat. Hadir, selalu ikut lah. Jadi suaranya suara anak kecil bang. Suara anak kecil? Iya, nggak tahu kan mediasinya itu perempuan bang. Yang mediasi orang yang pintar itu perempuan bang. Oh yang melakukan mediasinya perempuan. Tapi ya, suaranya anak kecil. Berhubung saya masih ya belum segede gini lah, jadi masih ngikut yang pernah kita tuh. Jadi berhubung saya ceritain dulu, nanti di jawabannya di terakhir bang. Kita tuh setiap balik itu dikasih air kayak ente warna merah. Airnya berwarna merah. Dengan alasan nih, biar dengan alasan tersebut
intinya mah biar beres lah apa gimana. Oh, biar suatu permasalahan beres dengan Nah air iya itu Oh. seperti itu, dikasih air pasti ya, pasti. Setiap pulang dari situ pasti. Iya. Lalu Waktu berhubung saya masih kecil saya ikut-ikut doang bang. Itu dia dari peliharaan anjing, kucing, ikan, lengkap pokoknya udah kayak kebun binatang lah. di kediaman dia. Iya. Terus? Nah dari perjalanan ke mau 2012 itu kan ya ada kejanggalan juga bang. Yang Ada saya apa? tadi awal bilang kayak mandi. Di awal kan saya bilang kayak mandi. Itu ada bang disuruh mandi pakai kembang 7 rupa orang-orang tua saya itu. Keluarga saya lah. Keluarga si abang ini. Iya. Satu keluarga ini suruh mandi Iya. air kembang itu. Hmm. Karena apa tujuannya? Berhubung saya masih kecil, jadi seingat saya tuh alasannya mah kurang jelas ya bang. Intinya keanehannya tuh mungkin baru terpikir sekarang, nurut gitu, nurut. Oh, nurut aja. Nurut diikutin. Iya. Bahkan pemandinya itu pernah dibunuh bang. Pernah di suatu Di pegunungan. Suatu pegunungan. Saya ikut. Ingat abang pegunungan? Kurang jelas sih. Iya. Udah. Bukan abang sudah lama. Ya? Udah lama Iya. banget. Di situ tuh seberhubung saya masih kecil tuh saya dikasih minuman obat. Katanya ini buat enak lah pikirnya. Padahal itu obat tidur bang. Jadi ya anak kecil itu nggak boleh ikut. Seharusnya nggak boleh ikut. Iya. Jadi untuk ini ya kata kasarnya ngebohongin abang lah. Iya benar pada saat itu. Oke. Terus? Nah itu pun pulang tengah malam bang. Dari sore itu. Dari sore. Iya. Dari atas gunung itu. Iya. Makanya kan saya bilang kan berhubung nyimpulinnya dari udah segala gini, dari dikasih air, sempet juga kayak gimana ya bang? Jarum warna emas. Keluarga saya di Oh, kayak susu. Tapi dia bilangnya bukan susu. Apa? Dengan kata lain adalah buat jaga-jaga. Alibinya. Iya, pantangan nggak boleh makan pisang bang. Saya ingat banget itu. Dan lucunya gini bang, kita beli rumah, tapi surat rumahnya di dia. Loh, kok bisa? Nah itu maksud saya, nanti kejawab di akhir. Oke. Nah di situ kan momennya orang tua saya intinya nurut lah, beli rumah, udah keluar dari pabrik yang seharusnya udah enak tuh, udah kan berhubung bapak sudah almarhum ya, udah almarhum tuh udah jadi bener bagus lah pabriknya, disuruh keluar nurut bang. Nurut aja. Nah di sela-sela itu saya tuh sempet 6 bulan di pesantren bang. Abang ini? Iya, jadi saya nggak tahu nih kegiatan mereka dengan keluarga saya. Oke. Nah di situ yang saya bingungin tuh emang bener baik-baik. Saya baru ngerasa sekarang bang, ya banyak kejanggalan. Jadi ada satu momen bang, orang tua saya kan jualan kayak datang-datang ke rumah nawarin obat lah, ya nyembuh entah apa segala macam. Di situ ada sesuatu yang bener-bener keluarga saya kaget bang. Kagetnya? Jadi pas kita datang ke rumah nih orang tua saya, ke rumah yang mau berjualan lah keluarga saya, ke rumah, tiba-tiba si orang itu udah bukan, kan orang tua saya ngejelasin sekian nih obatnya gini. Yang dia ucapin, habis minum apa? Si pembeli ini Iya. ngomong ke orang tua abang. Habis minum apa? Nah kan abang inget ya, setiap saya pulang itu semua keluarga disuruh air warna merah. Teh itu? Cuci otak. Ternyata itu dia untuk mencuci otak keluarga abang. Jadi ntar saya kasih tahu, kayak saya tahu itu cuci otak dari mana segala macam gimana. Nah itu berlangsung panjang ya bang. Itu banyak lah. Berhubung saya di pesantren itu 6 bulan, jadi saya nggak tahu lagi. Dari situ barulah terungkap semua. Yang bikin keluarga saya kaget tuh ya yang ngomong itu bukan orang biasa lah. Yang lagi ditawarin orang tua Karena saya. pantas langsung
bertanya seperti itu. Iya, nggak ada jawaban. Yang udah keluarin habis minum apa gitu. Orang bukan sembarangan. Iya, di si orang itu juga ngomong kayak oh gini dan akhirnya dari mungkin yang orang pinter yang berawal yang nipu saya itu terasa mungkin bang. Oh, jadi kayak udah mulai ada ini. Oh, udah ngeh nih orang ini. Dari kan tadi saya ngomong, saya beli rumah dia. Sertifikat rumah masih di dia. Berhubung udah dianggap keluarga, itu tuh bang nyicil bang. Nah pas mau dilunasin, dia bilang nggak jadi dijual. Tuh, kok aneh? Itu makanya saya bilang ya cukup kelam banget sampai kan itu jatuh ditipu bang ya. Nah dari proses itu barang, jadi saya ngontrak hitungnya bang. Hitungannya ngontrak. Tapi maaf nih bang, gue mau nanya, kan lu nyicil katanya kan. Setelah mau dilunasi, dia bilang nggak jadi dijual. Iya. Nah itu uang yang sudah masuk dijadiin ngontrak bang. Dihitung ngontrak. Sisa kalau nggak salah sekitar 40 juta baru dibalikin. Itu dikurangin bang. Dari 40 juta itu ngontrak, barang yang dia kasih pun gitu. Wah, tega ya. Ya makanya saya bisa nyimpulin itu bener-bener kelam lah pokoknya. Nah dari situ mungkin dia udah ngerasa satu persatu. Ada kejadian sehabis saya pulang pesantren kan, ada kejadian yang kayak siap malam ada ngetok-ketok pintu di rumah saya yang dia bilang ngontrak itu. Kayak seakan kan udah ada pokoknya ada teror lah bang. Dari suara ngetok, ketawa, banyak bang, berhubungan tingkat tuh bang ya. Ya itu dari situ bahkan ada temen saya nyamper saya nih. Saya nggak di situ, orang tua saya nggak di situ, ada yang nyautin bang. Temen lu datang? Temen saya datang. Lu nggak ada di rumah? Nggak ada semua. Pas temen lu datang, ucap salam ada yang nyautin? Iya. Kayak kan saya udah ketemu nih kan keesokan harinya, lu gini. Ya hebat gak ada lah saya. Dia bilang yang saya inget, dia bilang assalamualaikum, japranya di rumah nggak ada, lagi pergi. Dan ini sosok wanita di rumah itu. Jawabnya nggak ada, lagi pergi. Iya. Suaranya cewek. Bukan suara lagi bang, di jendela nongol. Di jendela. Jendela. Merinding. Di jendela. Terus dari situ pun berhubung saya masih kecil, orang tua saya kan nggak bilang bang. Saya masa pas cerita di sini baru dibungkam. Cerita orang tua saya nyeritain saya semuanya dari awal sampai akhir. Tadi gue nanya, itu teman lu kan ngeliat sosoknya seorang wanita, cewek kan, sosoknya cewek. Itu wujudnya seperti apa bang? Temen lu nggak? Kan jendela bang, segini dong. Tengah badan. Di situ udah banyak lah teror keanehan yang di luar nalar. Dari abis dia udah mau ngomong dikontrakin, barang yang dia kasih dihitung bang. Dari 40 juta dapat apa bang sekarang 40 juta? Iya. Tanah doang, rumah nggak bakal jadi bang 40 juta itu. Nah dari situ pas udah banyak kejadian logika, maksudnya di luar nalar lah. Bahkan saya juga ngerasain sendiri bang. Lo ngerasain sendiri? Itu pintu dibanting. Banting? Iya. Setiap malam Jumat itu jamnya sama, di antara jam 12 itu dibanting lah, pokoknya diteror lah pokoknya. Dibanting pintu, lampu kedap-kedip sendiri. Lu inget gak itu, maaf gue potong, tahun berapa? 2012 bang. 2012? Iya, akhir itu. Akhir. Sampai sekarang? Ya, sampai sekarang pun dapat kabar dia masih nempatin di situ. Orang yang nempatin di situ. Makanya menurut saya kelam ya hitungannya tipu bang ya. Itu. Ya kalau misalkan selebihnya habis udah tahu tipu gitu begini-gini, orang tua saya cerita. Jadi ada momen saya disuruh ngambil 40 juta itu bang, yang uang udah masuk. Diambil tuh dari 40 juta, nggak tau lah, pokoknya dipotong dari ngontrak, dari segala macam yang dia kasih dipotong. Saya ikut bang pertama. Ikut.
bahkan si wanita yang perempuan yang mediasi itu nggak ada mana keluar. Enggak. Jadi suaminya doang. Oh, ada suaminya aja. Iya, itu. Di situ saya buka kan rumah si orang pinter ini kan rumahnya tadi yang saya beli. Dia pindah lah, masih daerah Bogor juga. Pas saya datang rumah mau penyerahan duit itu yang sisanya, dia punya anjing 4 bang. Udah ngegonggongin saya yang biasanya dulu nggak pernah ngegonggong, saya digonggongin. Karena mungkin ya tadi kan lu bilang sempat pesantren gitu. Iya. Mungkin ada aura yang berbeda. Kemungkinan. Ya enggak tahu juga bang ke situnya mah. Iya. Dari situ kan saya ngira, oh dia tuh kan nipu ternyata. Gitu. Yang berhubung setahu saya lah pokoknya mah. Saya juga di pesantren itu kenapa saya ngomong pas saya ikut, tiba-tiba ustadz saya tuh ngasih sesuatu bang. Kayak ya nggak tahu lah digulung doang, cuman saya kan nggak tahu bang. Setelah saya pun lupa itu kalau di dompet itu kayak ada yang dikasih ustadz pesantren. Selang 2 hari saya ke sono, ya gitulah singkat cerita, udah ditipu segala macem, udah parah lah. Oke, setelah itu berjalan kan, nah sekarang bagaimana tuh menurut kamu? Terakhir adik saya mama saya ke sono, dia masih nempatin bang. Masih? Dan tetangga saya juga baru bilang, itu saya bukan korban yang sekali, yang ketiga kali. Oh, ada. Di belakang abang ada lagi? Ada. Bahkan waktu itu juga yang datang bukan saya, kayak guru ustadz ngaji barang. Ada. Dia lebih ini, dia tiba-tiba udah pergi sendiri bang. Oh gitu. Yang ada satu kejadian, ada cahaya merah tuh bang. Ada cahaya merah kayak api lah bang pokoknya. Itu ke rumah saya bang. Ke rumah abang? Iya, ada, saya lupa nih, maksudnya ada momen itu. Saya ingat ada momen itu ya, saya kabur bang, mana masih melihat kayak gitu terbang. Oke. Gitu. Banyak teror lah pokoknya. Banyak teror. Yang menurut saya sedih tuh barang yang dia kasih dihitung. Saya tinggal di situ itu kontrak bang. Nah sampai sekarang sih ya dapat kabar udah nggak pada percaya lagi tetangga. Kayak udah diasingin sih bang. Karena memang sudah tahu ternyata pelakuannya seperti itu ya. Iya. Nah oke, jadi gini Bang Fajar ya. Iya. Nah kan setelah yang Bang Fajar alami dari kejadian kisah nyata Bang Fajar nih, mungkin ada nggak saran nih untuk penonton Midnight Story biar tidak mudah tipu dengan orang-orang yang seperti itu? Iya, ya nih maksud saya kan ya dari ibarat gimana sih bang, kalau setiap malam Jumat Yasin, oh bagus nih. Iya kan, kayak deket kejanggalan udah mulai pas habis dari ibu saya ngejualin, ternyata orangnya juga bisa, dia kayak ngasih tau lah, maksudnya jangan gampang percaya sama kayak gituan bang, jangan gampang percaya karena ya itu dia maksudnya jin apa dari kita, dia banyak selama ke 2012 itu banyak kayak tebakan dia, saya bisa gini, orang tua saya gini, gitu. Jadi buat secara langsung memperkeruh bang, malah menambah masalah. Iya, makanya ya jangan percayalah kalau misalkan ada orang gimana kayak ada sakti segala macem bang kayak gitu. Oke, kalau gitu Gampang percayalah. siap. Oke Bang Fajar, terima kasih nih. Nanti hati-hati kalau pulang ke Cibinong. Oh iya, pakai helmnya. iya pakai lah, saya pakai motor tentunya. Oke siap. Oke deh, buat penonton Midnight Story sekali lagi jangan lupa subscribe, share, like, and comment sebanyak-banyaknya. Tadi cerita yang sangat bikin gua merinding dan juga takutan sih sebenarnya. Dan jangan lupa sekali lagi buat kalian subscribe sebanyak-banyaknya dan komen sebanyak-banyaknya. Nanti akan kita ambil komentar-komentar yang terbaik dan kita akan bagikan 3 kaos dari 3 komentar terbaik tentunya buat kalian dari kaosnya Midnight Story. Oke, segitu aja dulu. Saya Do beserta kru mengucapkan harus pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ingat, alam gaib itu nyata.